Princess de Limballe adalah wanita yang terkenal pendiam, penyayang, dan baik hati. Tetapi hidupnya dipenuhi dengan kesedihan dan tragedi yang luar biasa. Meskipun dia berusaha untuk tetap berbuat baik di sepanjang hidupnya, namun di akhir hidupnya dia mengalami akhir yang tragis dan kematian brutal yang dialaminya. Penasaran kan dengan ceritanya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Italia, Maria Teresa Luisa de Savoia Carignano. Sedangkan nama versi Prancisnya adalah Marie-Thérèse Louise de Savoie Carignan. Lahir pada tanggal 8 September tahun 1749 di Turin, Italia. Dia adalah anak keenam dari Louis Victor, Pangeran Carignano, dengan istrinya Landgravine Christine dari Hesse Rheinfeld-Rothenburg. Karena ayahnya adalah keturunan Raja Victor Amadeus II dari Sardinia, maka Marie-Thérèse adalah anggota keturunan Wangsa Savoy, salah satu keturunan keluarga kerajaan tertua dan paling bergengsi di Eropa. Dia dikatakan sebagai wanita yang cantik, dengan rambut pirang bergelombang, bermata biru, dan mempunyai kulit putih yang halus. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan memiliki pendidikan yang baik. Marie-Thérèse fasih bicara beberapa bahasa, dan dia juga mempunyai hobi membaca. Buku yang sering dia baca tentang puisi Italia, serta buku-buku dari penulis populer seperti Machiavelli dan Dante. Membaca adalah salah satu hiburan favoritnya, dan dia telah mempunyai koleksi banyak buku di perpustakaan pribadinya yang luas. Ketika Marie-Thérèse berusia 17 tahun, lamaran untuk menikahinya datang dari istana Prancis. Raja Prancis Louis XV menyarankan Louis Alexander de Bourbon yang lebih dikenal dengan Pangeran Limballe sebagai pelamarnya. Pangeran de Limballe adalah pangeran berdarah bangsawan. Karena dia adalah cucu dari putra sah Louis XIV, yaitu Louis Alexander de Bourbon, Comte de Tolois, dan satu-satunya putra Louis de Bourbon Tolois yang masih hidup, yang bergelar Adipati Pentifiri. Pernikahan itu diatur setelah diusulkan oleh Louis XV sebagai pasangan yang cocok. Penyatuan pernikahan itu dianggap sangat bagus untuk Marie-Thérèse. Meskipun calon suaminya mempunyai reputasi buruk sebagai pemuda yang suka pergaulan bebas dan dikenal egois. Raja Sardinia menyetujui pasangan itu karena aliansi antara Prancis dan Savoy telah lama dicari dan rencana segera dibuat untuk pernikahan tersebut. Pasangan itu pun menikah dan diberkati di Kapel Saint-Theu de Nantes, dan mereka merayakannya dengan perjamuan yang dihadiri oleh banyak tamu bangsawan yang hadir. Setelah menikah, Marie-Thérèse menyandang nama suaminya, dan sejak itu dia lebih dikenal dengan nama Putri de Limballe. Pada awal pernikahan keduanya tampak bahagia, tetapi sayangnya pernikahan mereka berumur pendek. Meskipun pernikahan mereka berumur pendek, tetapi Putri de Limballe tetap menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap suaminya hingga akhir hayatnya. Awal mula keretakan rumah tangganya dimulai ketika dia mulai memasuki istana Versailles yang terkenal dengan skandalnya. Dan tidak lama kemudian, Putri de Limballe mendapati dirinya berada di tengah-tengah orang lain. Dia diperkenalkan ke istana kerajaan Prancis di istana Versailles oleh Comtesse de la Marche pada bulan Februari, di mana dia membuat kesan yang baik. Tetapi hubungan antara dia dan suaminya dengan cepat memburuk. Suaminya sebelum menikah memang mempunyai reputasi yang buruk. Dia suka menghabiskan waktunya dengan berjudi dan menyukai pergaulan bebas. Maka tidaklah heran jika baru beberapa minggu pernikahannya, dia telah terlibat perselingkuhan dengan dua wanita. Dan hal ini membuat Putri de Limballe sangat terpukul oleh pengkhianatan suaminya. Ayah mertuanya yang baik mencoba menghiburnya. Tetapi setelah 1 tahun usia pernikahannya, dia akan dihantam lebih banyak kesedihan. Pada tahun 1768, pada usia 19 tahun, Marie-Thérèse menjadi janda ketika suaminya meninggal karena penyakit kelamin di Saint-Theu de l'Officines. Walau suaminya telah mengkhianatinya, tetapi Marie-Thérèse sudah bisa memaafkannya. Ketika suaminya sakit, dia mencoba yang terbaik untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang.
tetapi usahanya tidak berhasil. Setelah kematian suaminya, Putri de Lemballe mewarisi kekayaan suaminya yang cukup besar dan membuatnya kaya dengan haknya sendiri. Namun dia sendiri lebih memilih ingin menjadi biarawati. Ayah mertuanya berhasil membujuknya untuk meninggalkan keinginannya menjadi seorang biarawati dan mengajaknya tinggal bersamanya sebagai putrinya. Dia menghiburnya dalam kesedihannya dan mengajaknya bergabung dengannya dalam proyek-proyek amal yang intensif di Rombolit, sebuah kegiatan yang memberinya nama julukan ayah mertuanya Raja Orang Miskin. Sedangkan Putri de Lemballe sendiri mendapat julukan Malaikat Pentifri. Sejak saat itu dia mencintai menantunya seperti putrinya sendiri. Dengan kesibukan sosial yang dia lakukan bersama ayah mertuanya, kesedihannya perlahan berangsur-angsur pulih. Selain kesibukan kegiatan sosial yang dia dan ayah mertuanya kerjakan, Putri de Lemballe dan saudara iparnya menghabiskan lebih banyak waktu di istana, di mana lingkaran modis muda terbentuk, tepat pada saat kedatangan ratu masa depan Marie Antoinette. Meskipun dalam kehidupan masa depan selanjutnya, Putri de Lemballe masih mengalami serangkaian momen peristiwa yang menyedihkan yang secara bertahap akan bertambah buruk seiring bertambahnya usia. Marie Antoinette tiba di Prancis pada bulan Mei tahun 1770 pada usia 14 tahun sebagai istri baru dari Dauphin Louis, pewaris tahta Prancis. Ibu dan pengasuhnya hanya ingin memilih gadis yang paling cocok sebagai teman Dauphin baru, dan untungnya sebagai putri berdarah bangsawan dan wanita muda yang bijaksana dan baik, Putri de Lemballe memenuhi kriteria. Putri dan Dauphin diperkenalkan satu sama lain oleh Raja Louis XV, dan mereka menjadi dekat dengan cepat. Ini adalah era persahabatan wanita yang mendalam, di mana gadis-gadis muda elit terobsesi dengan teman-teman terbaik mereka, membawa foto-foto mereka kemana-mana, dan sangat setia satu sama lain ke tingkat yang hampir romantis. Ini juga yang dirasakan oleh Marie Antoinette tentang Princess de Lemballe. Pasangan itu jarang terlihat terpisah, dan jika memang demikian, Marie Antoinette akan menggambar Putri de Lemballe dan menangis karena merindukan temannya tersebut. Segera persahabatan yang mendalam ini menjadi lebih dari ikatan keluarga, karena 3 sepupu Putri de Lemballe menikah dengan saudara kandung Dauphin. Pada tahap ini rumah-rumah kerajaan Prancis dan Savoia terjalin erat, dan Princess de Lemballe diyakinkan akan pangkat dan bantuannya yang tinggi di istana. Pada Mei tahun 1774, kematian mendadak Raja Louis XV membuat Marie Antoinette dan suaminya naik tahta sebagai Raja dan Ratu Prancis. Setelah dia menjadi ratu, Marie Antoinette menemukan bahwa banyak orang yang tadinya tidak begitu dikenalnya tiba-tiba ingin menjadi dekat dengannya, dan dia harus menentukan siapa teman sejatinya. Pada tahun 1775, Marie Antoinette kemudian memberikan jabatan tertinggi di rumah tangganya kepada teman tersayangnya, yaitu Princess de Lemballe, dan menjadikannya pengawas rumah tangga ratu. Pengangkatan Putri de Lemballe ke jabatan ini menyebabkan gesekan di istana. Pertama, karena banyak wanita yang lebih tua atau lebih berpengalaman percaya bahwa merekalah yang seharusnya memiliki jabatan tersebut. Dan yang kedua, karena jabatan tersebut tidak ada selama 30 tahun. Jabatan itu adalah salah satu yang paling dibayar tinggi di dalam istana. Dan meskipun memiliki banyak uang sendiri, Putri de Lemballe tidak akan meninggalkan gaji 50.000 kron per tahun untuk jabatan barunya itu. Putri de Lemballe menolak untuk melepaskan gajinya, karena dia telah melakukan begitu banyak pekerjaan di istana. Selain itu, di Prancis pada masa itu sedang mengalami kondisi krisis moneter, maka hal ini membuatnya mendapatkan banyak musuh. Peran barunya itu berarti bahwa Putri de Lemballe kedudukannya lebih tinggi di antara petugas wanita lain di dalam istana. Dia harus mengatur semua hiburan untuk ratu, dan dia menerima semua surat dan petisi ratu. Meskipun beberapa orang mencurigai bahwa Putri de Lemballe mendorong kepentingan wangsa Savoynya di istana dan mempromosikan anggota keluarganya ke posisi peringkat tinggi, namun ada juga sebagian orang di dalam istana yang menganggapnya sebagai teman sejati, yang jujur dan setia, dan menjauhi intrik dan gosip. Tidak seperti sepupu Savoynya yang lain yang tidak bisa menjaga martabat yang bagus untuk diri mereka sendiri. Marie Antoinette sangat mempercayainya dan berkata kepada suaminya, "Persahabatan Putri de Lemballe adalah pesona hidupku." Tampaknya kedua teman muda itu terlalu sibuk bersenang-senang.
Putri de Lembal selalu menemani ratu dalam banyak perjalanan dan banyak menyiapkan pesta untuk menghibur sang ratu yang terkenal suka mengadakan pesta di istananya dan tidak memperhatikan rakyat Prancis yang semakin jauh ke dalam jurang kemiskinan dan keputusasaan. Istana Versailles adalah istana yang terkenal sering mengadakan banyak pesta dansa dan menjadi terkenal karena gaya hidup mewah dari keluarga kerajaan dan nafsu mereka untuk segala sesuatu yang berbau kemewahan. Lagi pula raja sebelumnya yaitu Louis XIV hampir membuat seluruh negara bagian bangkrut. Ketika ia mempekerjakan arsitek terkenal pada masa itu yaitu André Le Nôtre untuk mendesain ulang istana Versailles yang mempunyai lahan seluas 2000 hektar. Setelah tahun 1776, persahabatan antara Princess de Lamballe dan Marie Antoinette mulai sedikit berkurang. Marie Antoinette menilai Princess de Lamballe terlihat semakin pendiam dan kurang bersemangat. Sedangkan Marie Antoinette memasuki puncak hidupnya. Dia ingin menghibur diri menikmati masa mudanya dengan berpesta dan bersenang-senang. Meskipun pasangan itu tetap berteman, namun mereka jarang bertemu satu sama lain dan Marie Antoinette mulai menyukai Duchess de Polignac. Meskipun sedikit tidak disukai ratu, namun Princess de Lamballe mempertahankan perannya sebagai pengawas rumah tangganya dan juga masih menyibukkan diri bekerja dengan badan amal dan sosialnya. Namun tak lama kemudian ratu kembali ke de Lamballe dan menjauh dari de Polignac. Pada saat yang sama, gaungan pertama dari suara-suara revolusioner terdengar di Prancis dan Putri de Lamballe menjadi sasaran dalam pamflet-pamflet pornografi yang menggambarkan dia sebagai kekasih ratu dan membantunya menghabiskan uang Prancis, sehingga menyebabkan Prancis ke dalam kehancuran. Pada tahun 1775, terjadi pemberontakan massal. Panen di negara itu telah mengalami kegagalan dan negara itu dengan cepat mengalami kekurangan pangan dan tidak mampu memberi makan penduduk. Hal ini menyebabkan kelaparan di mana-mana. Situasi negara benar-benar kacau. Orang-orang mulai menyalahkan monarki, mengklaim bahwa mereka sengaja menahan cadangan makanan untuk diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan massa mulai memberontak. Negara itu jatuh ke dalam kepanikan. Para penjara ada di mana-mana. Dan para petani ditahan untuk mendapatkan uang tebusan oleh para penjara yang dipaksa menjual gandum mereka dengan harga yang jauh lebih rendah. Sepanjang bulan April dan Mei, para perusuh menyebabkan kekacauan yang kemudian dikenal sebagai Perang Tepung. Tragedi menimpa Lady Lamballe ketika pada tahun 1778 dia kehilangan kedua orang tuanya. Pada tahun 1785, penduduk Prancis menjadi semakin memusuhi kerajaan. Rakyat membenci dengan gaya hidup mewah yang mereka jalani. Sementara sebagian rakyat Prancis menderita dalam kemiskinan dan kelaparan yang parah. Orang-orang perlu mencari alasan untuk setiap kemalangan yang mungkin terjadi, dan mereka menemukannya dalam diri ratu mereka, yaitu Marie Antoinette. Dia menjadi sosok yang paling dibenci oleh publik. Ketika situasi di Prancis semakin tidak membaik, raja menjadi lebih menyukai koleksi pribadinya daripada membuat keputusan tentang menjalankan negara. Dan ratu lebih suka menghabiskan banyak uang untuk membeli berlian dan barang mewah lainnya, serta berutang banyak uang dalam hutang perjudian yang belum dibayar. Pada tanggal 5 Mei tahun 1789, Raja Louis XVI mengumpulkan masyarakat dari semua kalangan, di antaranya para bangsawan, pengusaha, pejabat daerah, pejabat kota, pengacara, guru, para menteri, dan anggota parlemen di Versailles yang tidak pernah bertemu sejak tahun 1614. Pertemuan seperti ini memang belum pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya sejak tahun 1614, dan baru kali ini pertemuan tersebut diadakan. Dia mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan undang-undang pajak baru yang akan menaikkan tarif pajak yang lebih tinggi pada pemilik tanah dan bangsawan kaya. Kelas menengah pada pertemuan tersebut yang mencakup orang-orang seperti pengacara dan guru telah menyerukan sebuah konstitusi. Raja sangat marah. Dia percaya monarki harus mempertahankan kekuasaan absolut tanpa pemerintahan yang mengambil alih kekuasaannya. Mereka yang hadir dalam rapat umum tersebut telah bersumpah di lapangan terdekat pada tanggal 20 Juni tahun 1789, di mana mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan pulang sampai raja setuju untuk membentuk sebuah konstitusi.
Pada tanggal 27 Juni mereka membentuk parlemen mereka sendiri yang mereka sebut Majelis Nasional. Beberapa bangsawan dan pendeta juga mulai bergabung dengan parlemen baru tersebut. Mengetahui hal tersebut raja menjadi marah, begitu juga dengan rakyat jelata. Harga roti masih tinggi dan masih banyak rakyat yang kelaparan. Raja menolak untuk menerima Majelis Nasional dan bahkan memecat seorang menteri yang diketahui bekerja atas nama masyarakat miskin. Orang-orang benar-benar menjadi marah. Ribuan penduduk berkumpul untuk memprotes dan menyerbu benteng Bastille. Diperkirakan ada sekitar 8.000 demonstran. Sedangkan anak buah raja tidak melakukan apapun untuk menghentikan dan menjaga benteng. Gubernur Bastille menyerahkan kunci kepada para demonstran, tetapi sudah terlambat untuk bersimpati kepada mereka sekarang. Karena dia adalah orang yang telah membantu mengunci ratusan tahanan yang telah berbicara menentang raja. Para demonstran dalam kemarahannya mereka memenggal kepala gubernur. Ini adalah pertama kalinya masyarakat petani Prancis memberontak melawan kekuasaan absolut raja, dan mereka menang. Didorong oleh kemenangan mereka, akhirnya massa yang demo telah semakin tumbuh meluas dan timbul kekerasan. Raja Louis pun tahu bahwa dia telah kehilangan Paris. Pikiran apapun untuk mencoba memenangkan kembali istana Bastille dengan paksa segera disingkirkan. Desas-desus mulai beredar bahwa Raja Louis sedang menyusun rencana untuk menggunakan kekuatan militer untuk menyingkirkan Majelis Nasional. Pada bulan Oktober, keluarga kerajaan dibawa ke istana secara paksa. Dari istana Versailles dipindahkan ke istana Tuileries, di mana orang-orang dapat mengawasi tindakan raja. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1789, Princess de Lamballe kembali dari perjalanan jauh dari istana. Dia telah mendengar tentang aktivitas revolusioner di Paris, dan ia kembali ke posisinya menjalankan rumah tangga ratu. Pada tahap ini keluarga kerajaan telah dipindahkan ke istana Tuileries di bawah tahanan rumah, sehingga Putri de Lamballe tidak lagi menjaga di istana Versailles. Untuk beberapa waktu kehidupan berjalan dengan cara yang agak normal, dengan Princess de Lamballe mengorganisir acara untuk keluarga, bermain kartu dengan ratu, dan menggalang dukungan untuk keluarga. Pada saat ini Princess de Lamballe menjadi jauh lebih protektif. Ia menginterogasi anggota keluarga ratu untuk mengetahui apakah mereka yang mengelilingi ratu benar-benar setia padanya. Pada akhir tahun 1789, banyak anggota keluarga kerajaan dan teman-teman seperti Duchess de Polignac telah pergi dan hidup di pengasingan. Artinya pada saat itu banyak kebencian publik mulai diarahkan pada Princess de Lamballe yang menjadi simbol rezim lama dan sering diejek dalam pamflet selama periode ini. Pada tanggal 20 Juni tahun 1791, keluarga kerajaan melarikan diri dari Paris menuju perbatasan Austria, di mana Raja Louis XVI dijamin kesetiaan dari pasukan. Sayangnya mereka ditangkap di sebuah kota bernama Vernes dan dibawa kembali ke Paris pada saat Majelis Konstituante Nasional sedang dalam proses mencoba untuk menciptakan sebuah monarki konstitusional. Upaya melarikan diri adalah bencana bagi keluarga kerajaan yang secara luas tidak dipercaya setelah peristiwa tersebut. Princess de Lamballe sendiri tidak diberitahu tentang upaya melarikan diri keluarga kerajaan itu. Setelah mendengar kegagalan rencana, Princess de Lamballe sibuk mengunjungi Inggris, Belanda, Austria, Brasil, dan berbagai negara bagian Prancis untuk bertemu dengan diplomat dan bangsawan, di mana dia pasti telah mengusahakan dukungan untuk teman-teman tersayangnya. Itu adalah waktu yang sulit bagi Princess de Lamballe, karena tidak jelas apakah dia lebih berguna bagi ratunya di luar Prancis atau harus berada di sisinya. Pada bulan Oktober tahun 1791, Ratu diperintahkan untuk mengatur rumah tangganya dan memberhentikan staf yang tidak aktif di bawah aturan konstitusi baru. Marie Antoinette menulis surat yang mengatakan kepada Princess de Lamballe bahwa dia harus memilih untuk kembali ke keluarga atau mengundurkan diri. Setelah menerima surat itu, Princess de Lamballe berkata, "Ratu membutuhkan saya dan saya harus hidup atau mati di sisinya." Dan hal ini membuatnya segera kembali ke Paris dengan tergesa-gesa. Putri de Lamballe akhirnya memilih pulang kembali ke Prancis dari misi mencari dukungan bantuan ke negara-negara lain dan segera berdiri di sisi ratu.
Princess de Limballe dikatakan paling terkejut melihat perubahan pada diri ratu. Dia melihat ratu tampak lelah dengan mata cekung dan rambut putih bersih, seolah-olah dia telah menua selama beberapa dekade. Keluarga dan beberapa anggota staf mereka yang tersisa harus terbiasa diawasi terus-menerus oleh kaum revolusioner, dan mereka hidup dalam kondisi kehidupan yang sangat berkurang. Princess de Limballe melanjutkan perannya mengelola rumah tangga ratu di Tuileries dan mencoba mendorong para bangsawan untuk kembali ke Prancis untuk mendukung keluarga kerajaan. Pada saat ini wali kota Paris dan komite pengawasan Dewan Legislatif sedang mengawasi apartemen Princess de Limballe dengan keyakinan bahwa dia menjadi tuan rumah komite Austria yang akan menghancurkan pekerjaan kaum revolusioner. Setelah serangan di istana Tuileries pada tanggal 20 Juni tahun 1792, di mana Princess de Limballe melindungi ratunya dari massa yang marah, cengkraman di sekitar keluarga kerajaan semakin erat. Princess de Limballe dipindahkan bersama mereka ke sejumlah lokasi sebelum mereka menetap di ruang tahanan yang sempit. Dikatakan bahwa Madame de la Rose Jacqueline mengunjungi Princess de Limballe pada periode ini dan diberitahu olehnya, "Saat bahaya bertambah, saya merasakan lebih banyak kekuatan. Saya siap mati." Pada tanggal 10 Agustus tahun 1792, monarki secara resmi digulingkan dan Lady Limballe dipenjarakan bersama Marie Antoinette. Sejumlah pembantu mereka yang tersisa dipindahkan ke Paris. Sang ratu berjuang untuk mempertahankan Princess de Limballe bersamanya. Dia memohon dan menangis agar Princess de Limballe tetap bersamanya. Pada tanggal 19 Agustus, Princess de Limballe dibawa pergi dan dipenjarakan di penjara La Force, tempat kumuh yang biasanya menampung para pelacur. Menurut catatan buku harian yang ditulis oleh Louise Elizabeth de Croissy de Torcel yang pernah menjadi pengasuh anak-anak kerajaan dan juga dipenjarakan di La Force bersama putrinya Pauline. Pauline de Torcel berhasil diselamatkan dan diselundupkan keluar dari penjara. Tetapi ibunya dan Princess de Limballe terlalu terkenal bagi siapapun, sehingga tidak bisa menyelamatkan mereka dengan cara ini. Penjara lebih menakutkan dari biasanya pada periode ini, karena massa mulai menyerang penjara, di mana mereka membuat pengadilan mereka sendiri. Pengadilan rakyat ini sering ditentang oleh staf penjara, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikan massa. Pengadilan darurat akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada terdakwa dan membiarkan mereka pergi atau melepaskan mereka ke massa di luar. Pembunuhan ini dikenal sebagai pembantaian September. Pada tanggal 3 September tahun 1792, setelah berminggu-minggu di penjara dan diinterogasi, Princess de Limballe dan Louis de Torcel dibawa ke pengadilan rakyat. De Torcel dibebaskan seperti banyak anggota rumah tangga dan staf lainnya. Tetapi Princess de Limballe tampaknya menjadi pengecualian. Diyakini bahwa nasibnya telah ditentukan sejak dia memasuki penjara, karena namanya telah digarisbawahi dalam daftar. Apa yang kita ketahui adalah bahwa Princess de Limballe dibawa ke depan pengadilan dan mengajukan serangkaian pertanyaan yang termasuk menanyakan pengetahuannya tentang plot tertentu yang dia jawab bahwa dia tidak mengetahuinya. Kemudian dia diberitahu untuk bersumpah untuk kebebasan dan kesetaraan dan kebencian terhadap raja dan ratu. Princess de Limballe mengatakan bahwa dia akan menyetujui bagian pertama, tetapi tidak yang kedua. "Karena itu tidak ada di hati saya," itu jawabnya. Setelah ini agen ayah mertuanya menyuruhnya untuk bersumpah agar dia dibebaskan. Tetapi dia menolak untuk melakukannya dan dilaporkan ia berkata, "Saya telah mengorbankan hidup saya." Jika Princess de Limballe mencela teman-temannya dan meneriakkan "Vive la Nation", mungkin dia akan dibebaskan. Tetapi sebaliknya, dia dibawa ke jalan ke sekelompok pria. Tidak ada eksekusi cepat untuk Princess de Limballe. Sebaliknya dia dibunuh secara brutal oleh massa yang marah. Banyak dari mereka melampiaskan kebencian mereka pada ratu, dilampiaskan kepadanya. Tanggal 3 September tahun 1792 adalah hari yang naas baginya. Dia menerima hukuman brutalnya. Dia diseret keluar penjara setelah persidangan singkat dan dipukul berkali-kali dengan senjata yang dipegang oleh massa yang marah yang menunggunya. Dia jatuh berlutut setelah dipukul di bagian kepala dan matanya.
Darahnya mengucur di bajunya. Dia kemudian dipukul dengan kekuatan penuh di kepala yang membuatnya pingsan. Dan massa kemudian menelanjangi tubuhnya dan mulai memutilasinya, sampai dia tidak bisa dikenali lagi. Setelah adegan mengerikan dan tragis ini, kepalanya dipotong dan ditancapkan pada kayu yang kemudian diarak massa di depan sel Mary Antoinette agar sang ratu melihatnya. Sang ratu tidak melihat kepalanya, tetapi menangis sepanjang malam setelah mendengar tentang kematian sahabatnya. Tubuh Princess de Lamballe tidak pernah ditemukan, meskipun ayah mertuanya mencarinya dengan putus asa. Setahun kemudian, sahabat Princess de Lamballe yaitu Mary Antoinette juga tewas setelah dipenggal oleh pengadilan revolusi. Karya amal dan kebaikannya tidak menghasilkan apa-apa. Dia adalah teman monarki dan dia tidak boleh diperlakukan secara berbeda. Pada saat kematiannya dia berusia 42 tahun. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang cerita kali ini? Apakah pantas Lady de Lamballe diperlakukan seperti itu oleh rakyat Paris? Hanya karena dia teman dan orang kepercayaan Mary Antoinette, dia diadili beramai-ramai dengan keji. Seperti biasa, saya sudah tidak sabar mendengar pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.